Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita langsung bergabung bersama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Pak Yuda, bagaimana progres dari laporan keluarga korban, Pak? Apakah sudah bisa menghubungi Hendri? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Dapat kami update bahwa Kementerian Luar Negeri telah menerima pengaduan dari keluarga SA mengenai keberadaannya yang ada di Miyawadi, terjebak dan juga mengalami ancaman di sana. Ya, segera setelah kita menerima pengaduan tersebut, kita berkoordinasi dengan KBRI Yangon, dan KBRI Yangon juga telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar agar bisa dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Koordinasi juga kita lakukan dengan berbagai macam pihak, termasuk beberapa pihak yang ada di Miyawadi secara informal. Ya, dapat kami sampaikan memang saat ini tercatat selain kasus SA ada 44 kasus yang lain yang ada di Miyawadi. Ya, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah karena Miyawadi ini merupakan wilayah konflik bersenjata dan dikuasai oleh pihak pemberontak yang tidak dapat diakses oleh otoritas Myanmar. Namun ini tidak menyurutkan langkah kita. Berbagai macam upaya terus kita lakukan untuk bisa mengeluarkan SA dan para WNI lainnya yang ada di Miyawadi. Oke, Pak, ini modusnya apakah sama, Pak? 44 orang yang lain ini seperti diiming-iming untuk bekerja dengan gaji besar, kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan? Ya, sama Mas. Jadi saat ini Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI telah menangani sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 lebih dari 3.700 kasus WNI yang terkait dengan online scam. Dan tentu ini sangat memprihatinkan sekali karena angka ini masih terus meningkat. Ya, modus yang dilakukan ya, oleh para pelaku antara lain menawarkan pekerjaan melalui sosial media dengan gaji yang begitu tinggi, namun tidak meminta kualifikasi khusus. Sebagai contoh, SA ini awalnya ditawari bekerja di Dubai dengan gaji 10.000 US dollar, namun kemudian mereka dibawa ke Thailand. Setelah ke Thailand, mendarat di Bangkok, dibawa jalan darat menuju ke Mae Sot. Mae Sot ini adalah kota kecil perbatasan antara Thailand dengan Myanmar. Dan kemudian menyeberang dari Mae Sot masuk ke wilayah Miyawadi yang hanya dibatasi oleh sungai kecil saja. Nah, ini modus-modus yang terjadi, dan kemudian ketika mereka tiba di Miyawadi atau lokasi-lokasi perusahaan online scam tersebut, mereka dipaksa untuk melakukan scamming. Dan korban scammingnya pun mayoritas adalah menargetkan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Demikian modusnya, Mas. Karena Miyawadi itu menghadap langsung ke Mae Sot ya, Pak, kalau tidak salah hanya dibatasi oleh sungai saja. Nah, apakah artinya kalau dari pihak korban ke-44 ini, range usianya berapa, Pak, yang menjadi korban? Range usia untuk kasus-kasus online scam ini berasal dari Gen Z, ya, usia antara 18 hingga 35 tahun. Dan kemudian mereka tech savvy, ya, artinya melek digital, ya, kemudian berpendidikan, ya, relatif berpendidikan. Bahkan kami pernah menangani korban online scam yang memiliki kualifikasi master degree S2. Dan mereka juga berasal dari kelompok menengah. Ya. Ini memang profil korban ini berbeda dengan korban-korban TPPO yang biasanya terjadi untuk sektor domestik, ya, yang biasanya itu perempuan, ya, dan kemudian dari kelompok ekonomi miskin seperti itu dari remote area di Indonesia, dan kemudian bekerja di sektor domestik yang ada di negara-negara seperti Malaysia, Timur Tengah, dan lain-lain. Profil korban untuk online scam ini memang berbeda dari kasus-kasus yang seperti itu. Oke, jadi sampai yang master pun ternyata juga ada yang menjadi korban, artinya menempuh pendidikan S2 ya, Pak, ya. Kemudian kalau kita lihat ininya, Pak, ini kan cukup menyeramkan ya ancamannya, seperti nanti kalau tidak membayar tebusan bahkan sampai akan dimutilasi seperti itu. Bahkan nanti kalau tidak diberi uang, dia tidak akan diringankan, dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, apakah ancaman-ancaman seperti ini juga terjadi, pernah terjadi sebelumnya, Pak, dalam kasus seperti ini? Iya, benar Mas. Jadi ancaman-ancaman ini sudah menjadi modus, ya, untuk kasus-kasus yang lain. Ya, ancaman
akan diperjualbelikan ke perusahaan online scam yang lain, kemudian diminta untuk membayar tebusan, atau diancam akan diamputasi dan sebagainya, itu juga kami rekod untuk kasus-kasus yang lain. Oke, artinya kan tadi kalau misalnya Hendry akan menuju ke Dubai, seharusnya dalam benak Hendry ini hanya sebagai negara transit, begitu Pak, betul, Myanmar ini? Ya, betul, seperti itu. Dan apakah selain WNI ada warga negara lain? Karena tentunya sudah koordinasi dengan aparat di Yangon sendiri ya Pak. Karena pada saat dibawa berempat saat itu ada Hendry dan satu temannya dan ada kalau tidak salah 2 atau 3 warga India di situ. Apakah korbannya hanya WNI atau ada dari kewarganegaraan lain Pak? Betul Mas Hendy, jadi kasus online scam ini bukan hanya menimpa warga negara Indonesia. Ini sudah menjadi isu regional, bahkan isu global. Berdasarkan data Regional Support Office Bali Proses yang ada di Bangkok, ada 59 negara asal untuk korban-korban online scam ini. Dan di Indonesia sendiri, untuk WNI sendiri, kasus online scam ini tersebar di 8 negara. Yang paling banyak di Kamboja. Nah, ini tentu menjadi concern bersama dalam konteks tersebut. Kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan dan pertemuan bilateral, baik dengan Myanmar, ya, dengan Kamboja, dengan Thailand, ya, dengan RRT. Kita juga melakukan upaya-upaya diplomasi di tingkat regional. Tahun lalu pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN, kita sudah berhasil menyepakati ASEAN Leaders Declaration on Combating Trafficking in Person Caused by the Abuse of Technology. Ini deklarasi yang khusus memang ditujukan untuk penanganan kasus-kasus online scam. Oke, artinya pencegahan terus dilakukan oleh pihak berwenang, terutama dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bersama pihak terkait. Pak Yuda, tapi kalau kita tentu tidak ingin terjadi di masa depan ya, untuk langkah pencegahan Pak. Ini kan mereka sampai bisa terkena iming-iming, padahal kalau kita lihat level pendidikannya tidak main-main begitu. Bahkan ada yang master juga menjadi korban. Bisa tidak Pak dilihat sekilas begitu? Kira-kira mereka yang menjanjikan pekerjaan yang bisa dipercaya dan yang ternyata penipu tuh terlihat tidak sih Pak? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Ini kesempatan yang baik bagi kita juga untuk menyampaikan public awareness campaign mengenai bahaya online scam. Jadi dapat kami sampaikan dari 3.700-an kasus yang sudah kita tangani tersebut, kita harus memahami modus-modus yang dilakukan. Pertama, tawaran pekerjaan biasanya disampaikan melalui sosial media, kemudian menawarkan gaji yang begitu fantastis, namun tidak meminta kualifikasi khusus, kemudian diminta langsung berangkat ke luar negeri tanpa mengurus visa kerja di kedutaan terkait yang ada di Jakarta, kemudian berangkat bekerja tidak melalui prosedur resmi, ya, tidak melalui Disnaker setempat, BP2MI, ya, dan kemudian tidak menandatangani kontrak sebelum berangkat ke luar negeri. Harusnya by prosedur, tanda tangan kontrak, ya, perikatan itu sudah ditandatangani sebelum berangkat ke luar negeri. Nah, ini modus-modus yang banyak terjadi. Upaya-upaya sosialisasi terus kita lakukan, termasuk melalui dukungan media. Ya, Kementerian Luar Negeri juga sudah bersama IOM ya membuat sebuah film pendek through the screen yang bisa dilihat di YouTube, dan juga berbagai macam iklan layanan masyarakat kita juga sudah kerjasamakan dengan Kominfo. Outreach juga sudah kita lakukan di daerah-daerah asal utama korban online scam, ya, antara lain di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara, di Kalimantan Barat, di Jawa Tengah. Ini 4 provinsi yang memiliki korban online scam yang paling besar. Baik, Pak Yuda, fakta yang cukup mengejutkan. Ini artinya dengan tidak mengurangi rasa keprihatinan terhadap korban ya. Artinya para korban ini mereka berangkat dengan sepengetahuan mereka bahwa mereka ini menjadi tenaga kerja ilegal karena mereka tidak menggunakan visa kerja, tidak ada dokumentasi, tidak tercatat begitu bahwa mereka akan bekerja di luar negeri dan tidak ada tanda tangan kontrak. Artinya ini dengan sepenuh kesadaran mereka, Pak. Iya, iya. Ada yang memang karena tidak paham dengan prosedur bekerja ke luar negeri, ya, atau memang sudah paham namun karena mendapatkan iming-iming gaji yang begitu tinggi akhirnya tidak kritis dan juga tidak rasional. Jadi langsung berangkat begitu saja. Dan satu hal lagi yang perlu juga kita pahami adalah perusahaan-perusahaan ini tidak bisa kita cek kredibilitasnya. Jadi kan harusnya kalau ada perusahaan yang menjanjikan gaji yang begitu tinggi, harusnya kita bisa cek
ya kredibilitas perusahaan tersebut ya melalui internet dan sebagainya. Ini tidak bisa dicek. Ya, jadi kritisan kita dalam menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri itu sangat-sangat diperlukan. Oke. Satu lagi Pak, ini perusahaan di bidang apa Pak yang menipu ini? Ini adalah perusahaan online scam memang. Memang mereka bergerak di bidang scamming. Maksudnya Jadi klaim mereka ini modusnya, loh Pak, para mereka warga negara dijanjikan kita, akan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang apa Pak Yuda? Untuk tawaran awalnya ya, untuk tawaran awalnya mereka biasanya dalam banyak kasus yang kita tangani, mereka ditawarkan bekerja sebagai customer service ya, atau marketing, ya, petugas marketing. Oke, baik. Semoga ini yang terakhir dan tentu sinergi terus dilakukan ya oleh berbagai pihak supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Terima kasih Pak Yuda sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.